Saudara perhatikan baik. Mereka bisa merayakan Natal, tetapi perayaan Natal mereka tidak bicara tentang Yesus. Ini menjadi hal yang menyedihkan, saudara. Berikutnya, saudara tahu, pohon Natal termahal salah satunya di dunia itu ada di Abu Dhabi. Harganya berapa? 161,8 miliar. Pak, Bu, kalau 161,8 miliar dibelikan coto, tenggelam kita, Pak. Pohon Natal termewah salah satunya itu ada di Abu Dhabi. Tapi sekali lagi, saudara pasti bisa bayangkan, pohon ini ditaruh di hotel paling mewah di sana, dan berapa banyak orang yang lalu lalang di jalan itu dan menikmati pohon itu. Tetapi kita tahu bersama daerah sana, tempat di sana bukan tempat mayoritas orang percaya. Ada banyak orang yang menikmati pohon Natal itu, tapi tidak menikmati Yesus sebagai putra Natal. Itu sebabnya hari ini saya berdoa jangan sampai kita kehilangan Yesus dalam perayaan Natal kita. Saudara boleh pasang pohon Natal atau hias rumah saudara dengan begitu indah, tapi saya berdoa saudara tetap menikmati Yesus dalam momen-momen Natal ini. Amin saudara. Saya nggak tahu saudara sudah pergi berapa kali Natal. Saya punya teman ini sudah Natal yang ke-10 Pak ya. Bulan Desember ini sudah 10 kali Natal. Saudara dia sudah makan 10 nasi kotak ini. Tapi saudara saya mau bilang begini, berapa banyak pun Natal yang saudara ikuti, tapi kalau saudara tidak menikmati Yesus, saudara tidak menikmati apa-apa. Seenak apapun nasi kotaknya, kemarin kita punya nasi kuning itu dahsyat luar biasa. Tapi kalau saudara cuma hanya menikmati nasi kuning tanpa menikmati Yesus, Natal saudara tidak berarti banyak. Tapi saya berdoa, biarlah momen Desember ini, momen Natal ini, menjadi momen terbaik kita untuk sekali lagi mengingat bahwa Yesus telah diberikan buat kita. Kita telah memiliki Yesus 2000 tahun lalu. Dia rela lahir menjadi manusia supaya setiap hari ini kita bisa menikmati Yesus dalam kehidupan kita. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari buka kitab kita Lukas 2 ayat 11. Mengapa kita merayakan Yesus? Karena Yesus merupakan pusat perayaan Natal dan Yesus adalah segala yang kita butuhkan. Saudara, saya baru punya anak namanya Elijah. Nah, Bapak Agi juga baru punya anak namanya Ki. Saudara tahu karena kami orang tua baru, sebelum kami punya anak, kami itu punya semangat untuk mempersiapkan yang terbaik buat anak kami. Saya ingat sekali Bapak Agi sebelum Ibu Gebi lahiran, dia sudah siapkan dia punya tempat-tempat tidur, kamarnya, bajunya dan segala macam. Sama seperti saya waktu sebelum El dilahirkan. Ya, jadi setiap kali kita punya anak, kita pasti persiapkan yang terbaik untuk anak kita. Kita mau memberi yang terbaik buat anak kita. Tahukah saudara bahwa ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, Dia juga memberikan yang terbaik buat kita. Surga itu kaya raya. Dia bisa berikan kita uang yang begitu banyak. Dia bisa berikan kita rumah, mobil yang mewah, semua yang dunia hari ini anggap sebagai harta itu surga miliki. Tetapi ketika Allah mau memberikan sesuatu kepada kita, bukan itu yang diberikan buat kita. Tetapi sesuatu yang lebih daripada itu. Alkitab mencatat Yesuslah yang diberikan buat kita. Mengapa? Rupa-rupanya memang Yesuslah segala sesuatu dan hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mengapa? Mari kita baca Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Katakan juru selamat. Yesus Kristus di kota Daud. Mari buka Matius 1 ayat 21. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, waktu Yesus diberikan buat kita, kita diberikan juru selamat. Dan Allah yang sanggup menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Itulah yang menjadi kebutuhan utama kita. Pak, Bu, saya mau tunjukkan berikutnya, next slide. Kalau Yesus hanya diberikan buat kita, hanya untuk menolong status ekonomi kita. Kalau Yesus diberikan untuk kita, hanya untuk membebaskan kita dari utang piutang. Kalau Yesus diberikan buat kita, hanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Maka kita tidak perlu Yesus, Pak. Karena Alkitab catat saat itu Tuhan pakai Elisa untuk menyelamatkan seorang janda yang diikat utang begitu banyak. Yang sampai anaknya harus dipertaruhkan untuk membayar utang. Kalau Yesus cuma datang buat menolong kita punya status ekonomi, Yesus gak perlu datang. Cukup Elisa.
Elisa, dia suruh itu janda untuk ambil minyak. Itu minyak tidak pernah habis sampai itu minyak berlebih dan dipakai untuk melunasi seluruh utangnya. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan untuk menolong status ekonomi kita. Pak, Bu, kalau Yesus dikirimkan di dunia hanya untuk sekedar melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, maka Yesus tidak perlu diberikan buat kita. Karena Alkitab catat Elia Tuhan pakai untuk membangkitkan anak dari janda Safrat. Bukan hanya Elia, Petrus juga Tuhan pakai untuk membangkitkan Tabita atau Dorcas. Paulus pun juga Tuhan pakai membangkitkan Etikus yang waktu itu jatuh karena ketiduran. Tapi saya mau kasih tahu buat kita, kalau hanya untuk sekedar melakukan mujizat yang besar saja, kita nggak perlu Yesus. Karena Alkitab catat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dengan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Pak, Bu, kalau hanya sekedar untuk mengubah kondisi hidup kita, mengubah situasi kita, mengubah keadaan kita, tidak perlu Yesus yang turun ke dunia. Karena Alkitab catat, Tuhan bisa pakai tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, untuk mendatangkan mujizat dan merubah kehidupan kita. Kalau Yesus pada saat itu merubah air menjadi anggur, Pak, Tuhan pernah pakai Musa mengubah air menjadi darah. Gak kalah keren tuh. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengubah kondisi hidup kita. Tetapi kenapa harus Yesus yang diberikan buat kita? Karena sehebat apapun tokoh-tokoh dalam Alkitab, sebesar apapun mujizat yang mereka perbuat, sebesar apapun karunia yang Allah percayakan, tidak ada satupun tokoh dalam Alkitab yang dikatakan sanggup menjadi juru selamat kita. Bahkan dikatakan tidak ada satupun tokoh dalam Alkitab yang sanggup menghapuskan dosa kita. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, kita memperoleh kesempatan untuk hidup yang baru. Karena Yesus mau lahir ke dunia, menjadi manusia, menebus dosa kita. Alkitab katakan tadi, kita telah menerima juru selamat dalam kehidupan kita. Kita telah menerima Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya harusnya fokus perayaan Natal adalah Yesus yang rela jadi manusia untuk setiap kita. Pak, Bu, Dia yang tanpa batas rela kehilangan tahta menjadi sangat terbatas untuk saya dan saudara. Dia yang punya segalanya, penuh dengan kelimpahan di surga, lahir di kandang domba yang terbatas untuk saya dan saudara. Dia yang maha merelakan dirinya di atas kayu salib, membiarkan dirinya mencurahkan darah untuk saya dan saudara. Dia korbankan yang terbaik buat setiap kita. Dia rela jadi manusia sehingga hari ini kita dapat merayakan Natal, yaitu menerima juru selamat dalam kehidupan kita. Mereka tepuk tangan buat Allah kita. Itu sebabnya next slide. Sebelumnya, terlalu cepat. Sebelumnya. Masih belum poin, sebelumnya. Ya, Yesus harus menjadi pusat perayaan Natal kita. Semeriah apapun kita merayakan Natal hari ini, jangan lupa untuk menjadikan Yesus pusat hati kita dalam perayaan Natal. Mari renungkan betapa baiknya Allah kita, Dia mau lahir jadi manusia buat setiap kita. Mari syukuri salah satu pengorbanan terbaik Yesus dimulai dari Dia rela untuk menjadi manusia buat kita. Pemberian yang terbaik yang diberikan buat saya dan saudara. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara, kalau saudara sungguh-sungguh merayakan Natal sebagai momen penerimaan Yesus dan perayaan tentang Yesus, tentu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara. Akan ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya catat next slide, setidaknya ada 3 hal yang akan kita alami saat kita merayakan Natal dan menjadikan Yesus sebagai pusat perayaan Natal. Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam momen Natal ini, setidaknya ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya percaya begini Bapak Ibu. Seharusnya saat kita merayakan Natal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, seharusnya yang pertama setiap kita akan mengalami perubahan hidup. Hidup kita harusnya berubah. Saya nggak tahu sudah berapa lama kita merayakan Natal.
Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Sudah berapa tahun kita merayakan Natal? Seharusnya semakin sering kita melewati tahun-tahun bersama dengan Tuhan, semakin diperbaharui juga kehidupan kita. Karakter kita seharusnya semakin tahun demi tahun diperbaharui, disempurnakan oleh Tuhan. Pak, Bu, kalau kita merayakan Natal 10 tahun, tapi dari tahun pertama sampai tahun terakhir kita tidak banyak mengalami perubahan hidup, maka Natal yang kita alami sebenarnya tidak berarti banyak. Saya tunjukkan kepada saudara, next slide. Alkitab mencatat begini saudara. Natal itu dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan bilang begini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan Adam, satu orang yang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan Yesus yang rela jadi manusia untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Ketaatan Yesus itulah yang membuat kita semua orang menjadi orang benar. Pak, sebelum Yesus menebus kita ini budak dosa. Kita tidak punya pilihan selain hidup untuk dosa. Makanya karena kita diperbudak oleh dosa, Yesus perlu lahir ke dunia supaya kita ini yang awalnya hidup untuk dosa, kita punya kesempatan untuk dimerdekakan dan bisa punya kesempatan pilihan untuk hidup buat Tuhan. Dulu enggak bisa. Waktu kita diperbudak oleh dosa, kita hanya bisa berbuat dosa. Tapi Natal bicara tentang Yesus mau lahir buat kita, supaya yang dulunya kita hidup buat dosa, kita punya kesempatan untuk hidup buat hal yang benar. Katakan amin. Makanya menurut saya Natal itu adalah kesempatan buat setiap kita, next slide, untuk merubah jalan hidup kita. Yesus lahir supaya kita punya kesempatan yang dulunya jalan menuju maut, hari ini punya kesempatan buat jalan menuju kemuliaan. Kalau Yesus sudah lahir Pak, Yesus sudah diberikan buat kita, semua kita di tempat ini sedang berjalan menuju maut. Tapi kelahiran Yesus, Natal, itu bicara begini. Kita punya kesempatan saat ini untuk mulai hidup. Tidak lagi menuju pada maut, tapi mulai menuju pada kemuliaan. Pertanyaannya, berapa banyak kita yang sadar bahwa kelahiran Yesus adalah kesempatan untuk kita mulai hidup dalam hal yang benar. Pak, kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal, tapi sampai hari ini kita punya mulut masih sering kasar sama istri kita. Pak, kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal, tapi sampai hari ini tangan kita masih suka tampar anak atau istri kita, Pak. Bu, kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal, tapi sampai hari ini kita punya pikiran masih suka negatif sama orang. Bu, kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal, tapi sampai hari kita punya mulut masih suka ceritai orang, kala-kala infotainment, Bu. Saya yakin kalau orang Makassar, apalagi ibu-ibu, jadi presenter infotainment, pasti laku itu acaranya itu. Tapi kita nggak sadar, kita lewati setiap Natal tahun demi tahun, tapi tidak ada yang berubah dari hidup kita. Teman-teman muda, kalau kau merayakan Natal setiap hari, saudara tahu, saya pernah masuk di satu kampus waktu bulan Desember, saya merayakan Natal di sana. Waktu saya masuk ke sekretariat mereka di kampus itu, di pintu masuk mereka taruh di sebelah kiri ada satu papan tulis besar sekali. Mereka bikin kalender dari tanggal 1 sampai 25 sekian. Mereka catat hampir setiap hari ada Natal. Tanggal 1 Natal ini, tanggal 2 Natal ini, tanggal 3 Natal ini. Saya lihat bukan main, lumayan uang makan malam. Mahasiswa itu bersyukur sekali, mereka bulan Desember kan bayar makan cuma 1 kali pagi aja. Mereka bisa merayakan Natal begitu banyak selama bulan Desember. Kalau ada 30 hari ya mungkin 30 kali Natal. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman muda, berapa banyak pun Natal yang kita ikuti, tanpa perubahan hidup, Natal kita tidak berarti banyak. Next slide. Kita harus mengerti bahwa Yesus rela lahir ke dunia. Dia mau hidup sebagai manusia. Dia mau memberikan dirinya. Dia mau mati buat kita. Supaya hari ini kita punya kesempatan untuk hidup bagi dia. Katakan amin. Kalau kita merayakan Natal tapi kita tidak menerima Yesus yang berkorban buat kita, maka Natal kita tidak berarti banyak. Cuma dapat kado baru saja tapi tidak hidup yang baru. Next slide. Makanya saya berdoa hari ini kita belajar. Natal kita seharusnya
menjadi begitu berkesan kalau kita mengambil keputusan untuk melakukan suatu perubahan dalam hidup kita. Pak, mari tanya istri kita, Bu, Natal tahun ini apa yang harus Bapak ubah? Ibu jangan langsung marah-marah, bilang, gue banyak sekali Pak. Tunggu sebentar, saya catat dulu ya. Bu, tanya suami kita, Pak, Natal tahun ini apa yang ibu harus ubah? Bapak langsung bilang, berat badan. Oh jangan. Anak-anak muda, tanya orang tua kita, Papa, Mama, Natal tahun ini apa yang harus saya ubah? Mari jadikan next slide, momen Natal ini adalah momen untuk kita membangun hidup yang baru. Hidup yang dipenuhi dengan kesempatan untuk hidup benar. Saya selalu katakan bahwa Natal sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk kita mengambil keputusan dalam pertobatan. Natal adalah momentum pertobatan. Katakan amin. Saya pernah ke Manado. Saya suka cerita Manado karena saya berapa kali ke Manado. Tahun lalu saya ke Manado. Saya nggak jelek-jelekan orang Manado ya, minta maaf. Ini oknum saja, oknum. Saya ulang sekali lagi, ini oknum. Saya melayani satu gereja, saudara. Saudara tahu, Natalnya besar sekali. Saya kaget, karena waktu saya sampai di gereja, saya diantar pakai mobil. Ada bapak-bapak begitu banyak, mereka pakai seragam. Saya tanya, mereka siapa Pak? Katanya apa ya, mereka Laskar Pembela Kristus kah, apakah begitu? Nah tugasnya mereka apa? Mereka tugasnya itu setiap Natal jaga gereja Pak. Supaya aman. Saya bilang, wih hebat sekali bapak-bapak di sini ya, rajin begitu. Saya puji-puji dong, hebat ya. Biasanya bapak-bapak itu susah sekali kalau melayani. Ini di Manado rame, mereka semangat melayani. Yang bawa supir bilang begini, enggak Pak, mereka itu setiap Natal cuman sibuk Pak, jaga gereja, tapi enggak pernah masuk gereja. Aman. Pak, Bapak tahu mereka jaga gereja sambil perjamuan di depan itu Pak. Pak, Bu, tapi jangan sampai kita Natal jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Kita Natal jalan terus, tapi sakiti istri jalan terus. Kita Natal jalan terus, tapi lukai anak jalan terus. Sudah, jadikan Natal ini sebagai momentum pertobatan. Betapa berbahagianya kita kalau kita merayakan Natal. Tuhan mengizinkan ada perubahan-perubahan terjadi dalam keluarga kita. Bukankah saudara bersyukur kalau anak saudara Tuhan ubahkan? Bukankah saudara bersyukur kalau suami saudara Tuhan ubahkan? Bukankah saudara bersyukur kalau istri saudara Tuhan ubahkan? Mengapa tidak saudara mengambil keputusan mulai dari saudara dulu yang berubah? Kalau saudara mengambil keputusan jadikan momen Natal sebagai momentum pertobatan, saya percaya Natal dalam keluarga kita bersama dengan Yesus akan menjadi sangat bermakna. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kalau kita menerima Yesus dalam momentum Natal, harusnya kita mengalami perubahan hidup. Next slide. Yang kedua, saya pelajari saat kita merayakan Natal seharusnya bukan hanya menerima perubahan hidup, tapi kita juga menikmati damai sejahtera. Saudara pasti sering dengar khotbah damai sejahtera dalam momen Natal. Tapi mari saya ingatkan sekali lagi, betapa Tuhan rindu kita menikmati damai sejahtera. Pak, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab catat begini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Sudah anda tahu lagu ini ya? Nyanyi sama-sama. Lambang pemerintahan, terus di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Ada 4 hal yang kita terima waktu kita terima Yesus. Yang pertama, penasehat ajaib. 1 kali 24 jam kita bisa konseling sama penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Dia pembela kita, tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Bapa yang Dia pandai pelihara hidup kita. Raja damai. Ini yang kita mau bahas malam ini. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Ada 4 hal yang tadi Alkitab catat, tapi saya tertarik pembahasan tentang Raja Damai. Pak, Bu, Yesus itu disebut Raja Damai. Waktu Yesus diberikan buat kita, kita sedang menerima Raja Damai. Orang suka bilang begini, Pak, kalau Yesus turun ke dunia menjadi Raja Damai, kenapa sampai hari ini masih ada orang yang suka perang, Pak? Kenapa dunia hari ini masih suka perang? Kenapa orang masih suka ribut, Pak? Kalau Yesus yang jadi Raja Damai, kenapa satu orang dengan orang yang lain masih suka bertengkar, Pak? Kenapa dunia kita masih penuh dengan kekacauan? Jawabannya sangat sederhana. Kalau Yesus diberikan menjadi Raja Damai buat kita, maka siapa yang berhak untuk hidup damai? Adalah mereka, orang-orang yang mengizinkan Yesus Sang Raja Damai itu yang memerintah kehidupan mereka. Sang Raja Damai hanya akan memberikan kita damai kalau kita mengizinkan Dia sebagai Raja yang memerintah. Kenapa hari ini masih banyak perang di dunia kita ini? Karena rupa-rupanya dunia kita ini tidak semuanya menjadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah. Kenapa di keluarga kita masih sulit merasakan damai, Pak? Karena di keluarga kita tidak izinkan Yesus Sang Raja Damai yang memerintah. Kenapa hidup kita tidak mengalami damai? Karena kita tidak mengizinkan Raja Damai yang memerintah. Siapa yang memerintah? Kita yang memerintah. Contohnya apa? Alkitab bilang kalau tampal pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kalau Yesus yang memerintah, Raja Damai yang memerintah. Tapi karena kita yang memerintah toh, kita ditampal pipi kiri, kasih tinju kanan. Ya toh. Alkitab catat Yesus dicaci maki, dihina, ditindas, tapi Dia tidak membalas. Kita, Pak, kalau kita tidak selesai, kalau itu orang belum mati, belum selesai. Ya tuh. Kenapa kita nggak mengalami damai? Karena bukan Yesus yang jadi raja. Siapa yang jadi raja? Kita. Ego kita. Kedagingan kita. Tapi saya berdoa kalau kau menerima Yesus dalam momen Natal ini dan mengizinkan Dia sebagai Raja Damai yang memerintah, maka setiap kita harusnya mengalami damai. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 27 mencatat, Yesus datang sebagai Raja Damai. Tapi waktu Dia naik ke surga, Alkitab catat ada satu hal yang Dia berikan buat murid-muridnya. Saya suka perhatikan begini, Pak, Bu. Setiap kali kita mau pergi meninggalkan suatu tempat, kalau kita orang tua, pasti kita meninggalkan sesuatu untuk anak kita. Saya nggak pernah lihat kalau orang ada yang mau meninggal, mereka meninggalkan pesan-pesan terakhir yang kurang penting. Pesan terakhir setiap orang yang mau pergi meninggal, pasti adalah pesan yang penting. Pernahkah saudara melihat kalau ada orang yang mau meninggal, dia bilang begini, tolong nak, kasih mati itu cucian nak. Jangan lupa kasih mati kompor nak. Serasa setiap pesan terakhir dari seorang yang mau meninggal atau pergi, pasti penting. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan terakhir buat murid-muridnya. Apa yang Dia tinggalkan? Hartakah? Jabatankah? Posisikah? Atau karuniakah yang seringkali kita anggap penting? Ternyata bukan itu yang Dia berikan buat murid-muridnya. Apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya saat Dia naik ke surga, Pak? Kita baca sama-sama. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Damai sejahtera. Kan kepada. Dengan yang lebih keras. Dan apa yang jangan gelisah. Kita perhatikan. Yesus datang menyebut diri sebagai Raja Damai. Yesus naik ke surga meninggalkan damai. Dia datang dengan kata damai. Dia pergi dengan kata damai. Kalau diawali dengan damai, diakhiri dengan damai, itu artinya damai penting. Damai penting buat setiap kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Raja Damai, harusnya hidup kita penuh dengan damai. Harusnya kita berhak untuk hidup damai. Tapi seringkali kita izinkan iblis merampas damai sejahtera kita. Betul? Kita yang biarkan kondisi situasi kita mencuri damai sejahtera kita. Padahal damai sejahtera tak pernah meninggalkan kita. Waktu kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan Yesus tinggal dalam hati kita, damai sejahtera hidup dalam hati kita. Katakan amin. Masalahnya begini lah. Yesus juga bilang bahwa damai sejahtera yang Dia berikan buat kita itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Ternyata rupa-rupanya ada 2 jenis damai sejahtera dalam dunia ini. Yang pertama damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang kedua damai sejahtera yang dunia tawarkan. Jangan-jangan selama ini kenapa kita gak merasakan damai? Kita salah mengenali damai sejahtera.
Kita lebih senang damai sejahtera yang dunia tawarkan, lebih daripada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Apa bedanya? Yang pertama, damai sejahtera dari dunia itu Pak, selalu sifatnya dari luar. Kalau kondisi kita baik, kita damai. Ekonomi lagi stabil, kita damai. Usaha lagi lancar, kita damai. Rumah tangga lagi baik, kita damai. Tapi kalau kita kehilangan semua itu, kehilangan juga damai kita. Tapi beda dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dari Allah itu bukan dari luar. Damai sejahtera dari Allah itu dari dalam. Supaya apapun situasi dan kondisi kita tetap dapat merasakan damai. Alkitab bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam kondisi yang tidak baik? Tentu sulit. Tetapi itu menjadi mungkin kalau kita punya damai sejahtera dari Allah. Saya selalu katakan berulang kali, tidak selamanya Tuhan tertarik pada kondisi kita. Seringkali Tuhan jauh tertarik kepada diri kita. Bukan kondisi kita yang Tuhan ubahkan, tapi kitalah yang Tuhan ubahkan. Bukan beban kita yang diperingan, kadangkala pundak kita yang diperkuat. Bukan jalan kita yang dipermudah, kadangkala tulang lutut kita yang diperkuat. Tuhan berurusan dengan kita, makanya damai sejahtera Allah itu dari dalam. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, damai sejahtera mampukan kita untuk berkata, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau damai sejahtera dari dalam Pak, apapun situasi kita, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Damai sejahtera yang tinggal dalam diri kita menolong kita untuk tetap menikmati damai apapun situasi dan kondisi kita. Yang kedua, bedanya apa? Damai sejahtera di dunia itu selalu sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera dari Allah itu kekal Pak, selama-lamanya. Ada orang yang kalau mau damai dia pergi liburan. Dia cuti 2 minggu, dia pergi liburan ke Bali. Kenapa? Healing. Perlu liburan supaya damai. Sampai di Bali, dia liburan 2 minggu, dia sukacita. Dia pulang kembali ke Makassar, masuk kantor, hari Senin berantem sama bosnya, hilang damainya. Mana damainya? Di Bali. Damai sejahtera dari dunia sementara Pak. Tapi damai sejahtera dari Allah, kalau kita tahu itu ada pada diri kita, seharusnya tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bagi ini Pak. Next slide. Alkitab itu bilang begini, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ini ayatnya salah, bukan Yohanes 14:27. Tapi kita baca isinya saja. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Dan damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Saya dengan istri saya, 1 bulan itu ayat temanya itu ini Pak. Kami mau mengakhiri tahun, kami penuh dengan banyak kegalauan. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Kami begitu rentan kehilangan damai sejahtera. Kami begitu rentan untuk menjadi gusar dan gelisah. Tapi Tuhan berkati saya dengan ayat ini. Tuhan bilang begini, damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Kemudian saya sadar, memang 2 hal ini yang paling susah untuk kita kendalikan dalam hidup kita. Orang terlalu gampang sakiti hati kita Pak. Orang terlalu gampang lukai hati kita. Kita sendiri seringkali gagal pelihara hati kita. Kita gampang kecewa, kita gampang sakit hati, kita gampang terluka, kita gampang marah sama suami, marah sama istri, marah sama anak-anak. Tapi kalau kita punya damai sejahtera Yesus, Alkitab bilang begini, damai sejahtera itu yang pelihara hati kita. Saya susah tidur Pak, banyak pikiran, banyak beban, banyak tekanan, susah dipenuhi dengan pikiran. Orang bilang begini, gimana bisa tidur, gimana bisa tenang, masalah kita banyak Pak, susah Pak, tahun depan belum tentu lebih baik, pajak naik Pak. Saya mengatakan, memang semuanya menjadi beban pikiran kita, tapi Alkitab kita katakan, damai sejahtera itu sanggup memelihara pikiran kita Pak. Saya sama istri saya akhirnya belajar, waktu hati kita berat, pikiran kami berat, saya bilang begini, mari kita sama-sama sadar datang sama Tuhan, minta damai sejahteranya Tuhan, karena cuma damai sejahteranya Dia yang sanggup pelihara hatinya kita, sanggup pelihara pikirannya Dia. Saya sampai nangis, saya datang sama Tuhan, Tuhan,
Saya tidak bisa pelihara saya punya hati. Saya khawatir, saya cemas sekali. Saya tidak bisa pelihara saya punya pikiran. Saya takut dengan apa yang terjadi tahun depan. Saya tidak bisa jaga saya punya hati dan pikiran. Tapi Alkitab saya katakan, kalau saya punya damai sejahtera Yesus, damai sejahtera itulah yang pelihara saya punya hati dan pelihara saya punya pikiran. Pak, Bu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara menerima Yesus di momen Natal ini, harusnya saudara memiliki damai sejahtera yang dari dalam. Kalau saudara betul-betul berfokus pada Yesus, harusnya damai sejahtera Yesus itu sanggup memelihara hati dan pikiran saudara. Saudara tidak akan kehilangan damai. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Next slide. Makanya hari ini berfokuslah pada Yesus dalam perayaan Natal kita, supaya Sang Raja Damai itu yang memerintah hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan damai. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang akan kita nikmati, yang kita alami saat kita menerima Yesus, saat kita merayakan Natal, saat kita menjadikan Yesus sebagai pusat perayaan Natal kita. Saya catat yang ketiga adalah begini, kita tidak hanya menerima perubahan hidup, kita tidak hanya menerima damai sejahtera, tetapi kita juga akan menerima pengharapan. Sekali lagi, pengharapan sering kita dengar, Pak, dalam perayaan Natal, khotbah-khotbah Natal. Tapi 1 minggu, 2 minggu terakhir ini, kemarin kan Natal Home itu judulnya adalah temanya Finding Hope, menemukan harapan. Saya persiapkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu selalu luar biasa. Semakin saya pelajari, semakin firman bicara banyak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang kondisi Natal pada masa Yesus dilahirkan. Hari ini kalau kita Natal, keren, Pak. Lightingnya bagus, dekorasinya bagus, ada kado. Baju saya baru ini, Pak. Bagus enggak? Bagus ya? Puji Tuhan ya. Saudara juga punya baju baru? Saya doakan ya Pak Bu ya. Kalau kita rayakan Natal, hari ini enak, Pak. Kita bisa makan sama keluarga, kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira sama orang-orang yang kita kasihi. Tapi next slide. Alkitab ingatkan saya, apa yang terjadi dalam perayaan Natal 2000 tahun lalu. Waktu Yesus dilahirkan, ternyata jauh dari lampu Natal, Pak. Waktu Yesus dilahirkan, jauh daripada makan enak. Waktu Yesus dilahirkan, jauh dari kondisi yang menyenangkan. Alkitab catat waktu Yesus dilahirkan di kandang binatang. Sangat terbatas. Next slide. Waktu Maria dan Yusuf mencari tempat untuk melahirkan, Alkitab catat dia masuk ke rumah-rumah dan tidak ada tempat buat mereka. Saudara perhatikan betapa menyedihkannya kondisi Yesus dan kondisi Maria dan Yusuf pada saat itu. Saya kalau jadi Yusuf, Pak, aduh saya pusing sekali itu. Kemarin El saja sakit, kita berusaha untuk bawa ke dokter. Ya, keterbatasan banyak, kita sangat cemas, gelisah. Apalagi ini Yusuf, istrinya sudah mau melahirkan, untuk tempat dia melahirkan saja Yusuf tidak bisa temukan, Pak. Itu pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Saudara bisa bayangkan perasaan apa yang ada pada momen Natal pertama. Perasaan cemas, khawatir, gelisah, mungkin ada takut juga. Itu yang mereka rasakan. Next slide. Ingat waktu pertama kali, next slide, Maria dijumpai oleh malaikat. Alkitab catat Maria kaget, Pak. Lalu kemudian Alkitab katakan malaikat berkata, janganlah takut hai Maria. Kenapa disuruh jangan takut? Karena rupanya mukanya Maria nggak bisa bohong, Pak. Sama kayak saya, kalau saya takut saya nggak bisa bohong, Pak. Jadi kenapa Maria dikasih tahu bilang jangan takut? Saya curiga Maria itu waktu ketemu malaikat dia kayak pasti takut. Ada saudara yang pernah ketemu dengan malaikat? Saya berdoa sebentar malam saudara ketemu ya. Tapi waktu Maria datang malaikat ketemu Maria, Maria mengalami rasa takut. Kemudian dikasih tahu begini, kamu akan mengandung tabangka 2 kali, Kipak. Belum menikah, anda mengandung. Bagaimana ceritanya nih? Budaya Yahudi saat itu, kalau ada orang yang mengandung di luar pernikahan, itu berat hukumannya, Pak. Dianggap najis itu, Pak. Dianggap zina itu, Bu. Bisa dilempari batu sampai mati. Bayangkan, tiba-tiba malaikat datang terus bilang begini, Maria, kau akan mengandung. Saya kalau jadi Maria pingsan. Semua perasaan tercampur di situ. Kaget iya,
takut iya, bingung iya, heran iya. Itu yang dirasakan oleh Maria. Bukan cuma Maria, next slide. Ternyata bapaknya juga, Yusuf juga. Waktu Yusuf tahu, ini orang yang tulus sekali. Alkitab catat, dia bingung. Lihat gambarnya saudara. Atau kuceraikan saya diam-diam di. Kalau tidak nanti tahu, malu ki orang dia ki. Tapi Alkitab datang mencatat, malaikat datang kepada Yusuf berkata seperti ini. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Perhatikan, ada kata apa di situ? Kata takut, Pak. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pak, Bu, saudara perhatikan ada berapa kali kata takut yang kita baca tadi. Natal pertama yang dialami oleh Yusuf dan Maria itu bukan Natal yang ideal. Natal yang disertai dengan perasaan-perasaan yang menegangkan. Perasaan-perasaan yang bukan perasaan yang diharapkan. Dan saya sadar setiap kali kita merayakan Natal, pada dasarnya memang tidak semua kita merayakan Natal dalam kondisi yang ideal. Walaupun Natal dikenal sebagai perayaan sukacita, perayaan kegembiraan, perayaan selebrasi, tetapi mungkin ada orang-orang yang merayakan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada orang yang merayakan Natal tahun ini dengan kesedihan, mungkin karena ditinggalkan orang yang dikasihi. Ada orang yang mengalami Natal tahun ini dalam kondisi sakit. Ada orang yang mengalami Natal tahun ini dalam kondisi ekonomi yang terjebak dengan banyak utang. Ada orang yang mengalami Natal tahun ini dengan begitu banyak masalah pergumulan. Ada banyak orang yang mengalami Natal dengan tekanan yang hebat. Ada banyak orang yang mengalami Natal yang tidak ideal, Pak, tahun ini. Natal yang rasanya susah untuk merasakan sukacita. Tetapi saya ingatkan saudara bahwa perasaan yang saudara alami seperti itu pun juga dialami pada momen Natal yang pertama. Dialami oleh Yusuf, dialami juga oleh Maria. Natal yang tidak ideal. Tetapi waktu mereka menerima Yesus, Pak, Yesus itu menjadi harapan buat banyak orang. Maka saya catat begini, next slide. Yesus yang merupakan hadiah putra Natal itu. Hadiah terbesar yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Hadiah terbesar yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu, Pak. Disiapkan dan dibungkus dalam ketidakidealan. Dalam keadaan yang mendesak, penuh dengan ketakutan, bahkan keraguan. Yusuf ragu ngambil Maria, Pak. Hari ini mungkin perasaan itu nyata dalam hidup kita. Kita rasakan hal yang berat, kita rasakan kekecewaan, ketakutan, kecemasan, keraguan dalam momen Natal ini. Tetapi saya mau kasih tahu kita, Yesus tetap lahir buat kita dan dialah harapan hidup kita, katakan amin. Dialah harapan yang orang-orang butuhkan dan orang-orang nantikan. Ini sebabnya Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dunia yang gelap menerima Yesus sebagai terang dan harapan. Saya nggak tahu kondisi saudara segelap apa hari ini. Saya nggak tahu situasi saudara seberat apa hari ini. Saya nggak ngerti Natal tahun ini saudara lewati dengan perasaan seperti apa. Mungkin perasaan yang kurang baik. Tetapi kalau saudara berfokus pada Yesus, harus saudara dapat melihat terang. Amin. Kalau saudara berfokus pada Yesus, harusnya saudara tidak kehilangan harapan. Kalau saudara berfokus kepada Yesus, harusnya saudara tidak putus asa. Seberat apapun kondisi kita, seberat apapun tekanan hidup kita hari ini, dalam momen Natal ini, dalam suasana Natal ini, Alkitab catat, terang telah diberikan buat kita. Dan terang itulah yang menjadi sumber harapan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Well Singer maju ke depan. Saya akan tutup dengan cerita ini, next slide. Pak, Bu, Natal itu adalah momen kita menerima terang dan harapan. Saya mau katakan pada saudara, jadikanlah momen Natal sebagai momen saudara betul-betul hidup dalam pengharapan. Terang itulah yang akan menolong saudara, menuntun saudara, menunjukkan kepada saudara keputusan-keputusan dan langkah-langkah apa yang saudara harus ambil. Selalu ada harapan.
selalu ada terang. Alkitab catat satu kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau ini perempuan pendarahan 12 tahun, Pak, tidak mungkin dia segemuk saya. Kalau dia 12 tahun pendarahan, saya segemuk saya, apalagi kalau dia tidak pendarahan. Ini perempuan pendarahan 12 tahun. Pasti lemah, pasti berat, badannya pasti rentang. Tapi Alkitab catat, satu kali Yesus datang ke tempatnya dia. Dia punya harapan dalam Yesus. Dikatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu harapannya, Pak. Harapannya cuma itu. Jamah jubahnya saja. Gak perlu didoakan, gak perlu ditumpang tangan. Dia jamah saja jubahnya, dia pasti sembuh. Itu harapan perempuan ini. Dan saudara tahu, perhatikan. Harapan itulah yang memberikan dia kekuatan. Dalam kelemahan tubuh, di tengah ribuan banyak orang mungkin saat itu yang di dekat Yesus, Alkitab catat, perempuan ini didapati merangkak, Pak. Dia berjuang untuk meraih Yesus. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, dalam semua yang ada pada tubuhnya 12 tahun pendarahan ini, Pak. Dia pasti lemah sekali, Pak. Saya kalau 2 hari saya tidak makan pingsan, Pak. Ini 12 tahun, Pak, keluar darah terus dari tubuhnya, Pak. Pasti lemah, Pak. Tapi karena dia punya harapan, ada kekuatan yang buat dia terus mendekat pada Yesus, Pak. Ada kekuatan yang buat dia terus melangkah. Dia tidak putus asa, dia tidak berhenti dan mati di tempat, dia jalan terus, Pak. Menuju pada Yesus. Sampai dia jamah jubahnya Yesus. Dan Alkitab catat, dia dipulihkan, Pak. Saya mau kasih tahu, kalau Natal kita tahun ini berat, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesesakan, Yesus itu harapan kita, Pak. Harapan itu akan beri kekuatan kepada kita. Sekalipun lemah, terus berjalan. Sekalipun berat, terus melangkah. Sekalipun tidak mudah, terus berjuang. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menolong kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita.